Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas bab aljabar mengenai operasi penjumlahan dan pengurangan. Disimak baik-baik ya. Oke, kata kunci pada materi ini yaitu bisa dijumlahkan atau dikurangkan jika sukunya sejenis. Apa itu suku sejenis? Suku sejenis itu jika variabelnya sama atau hurufnya sama. Jadi variabelnya harus sama, pangkatnya juga harus sama. Oke? Contoh. Yang pertama nih, B tambah B. Nah, kalau misalkan tidak ada angka di depan variabel, itu artinya 1. Berarti jika B ditambah B itu sama dengan 2B. Kan ini sejenis, sama-sama B kan? Yang ini 1B dan yang ini 1B, berarti 1 tambah 1, 2B. Mudah kan? Selanjutnya, B dikurang B, berarti 1B dikurang 1B. Itu hasilnya 0, karena 1 dikurang 1 itu 0. Oke, soal selanjutnya. Ini ada 5A dikurang B ditambah 2A, berarti ini ada 3 suku. Nah, 5A tidak bisa langsung dikurangkan dengan B. Kenapa? Karena tidak sejenis. Berarti jika menemukan soal seperti ini, kita kelompokkan dulu menurut sukunya. Ya, kelompokkan dengan suku yang sejenis. Yang 5A sejenis dengan suku 2A. Berarti kita tuliskan 5A plus 2A. Kenapa plus? Karena ini merupakan satu suku. Ya, masih ingat suku itu dipisahkan oleh penjumlahan atau pengurangan. Nah, penjumlahan dan pengurangan itu ikut ya. Jadi bukan 5A dikurang 2A, tapi 5A ditambah 2A. Kemudian dikurang B. Jadi habis 5A, kemudian ke 2A baru ke B. B-nya tetap negatif, jadi negatif B. Nah, jumlahkan yang sejenis. 5A ditambah 2A hasilnya 7A dikurang B. Nah, ini udah selesai. Karena ini nggak sejenis, jadi tidak bisa dioperasikan lagi. Selesai sampai sini. Paham? Ingat, yang bisa dijumlahkan atau dikurangkan itu jika sukunya sejenis. Selanjutnya, 3x kuadrat dikurang x kuadrat. Sejenis tidak? Sejenis, sama-sama variabel x kuadrat. Nah, berarti 3 dikurang 1. Berapa 3 kurangnya 1? Itu hasilnya 2. Berarti 2x kuadrat. Selanjutnya, x ditambah x kuadrat. Sejenis tidak? Dia sama-sama x, tapi pangkatnya berbeda. Yang ini pangkat 1, ini pangkat 2. Berarti variabelnya juga berbeda. Berarti bisa dijumlahkan tidak? Tidak, berarti tuliskan lagi aja x ditambah x kuadrat. Jadi, apabila tidak bisa dijumlahkan atau dikurangkan, tuliskan saja seperti soalnya. Gitu. Lanjut ke soal selanjutnya. Ini ada 4 suku, 2x kuadrat, 2xy ditambah 3x kuadrat ditambah 4xy. Kelompokkan yang sejenis. Berarti 2x kuadrat sejenis dengan 3x kuadrat. Berarti 2x kuadrat ditambah 3x kuadrat. Kemudian yang 2xy sejenis dengan 4xy. Berarti setelah dikelompokkan menurut suku yang sejenis, baru kita operasikan. 2 ditambah 3 hasilnya 5. Berarti 5x kuadrat. Kemudian 2 ditambah 4 hasilnya 6. Berarti plus 6xy. Mudah kan? Sudah paham? Konsepnya seperti ini. Pokoknya dikelompokkan menurut suku yang sejenis. Suku sejenis itu adalah yang variabelnya sama. Oke, kita ke contoh soal ya. Pertama mengenai penjumlahan. Contoh soal yang pertama, tentukan hasil penjumlahan bentuk aljabar berikut. 13M dikurang 8N ditambah 21M ditambah 9N. Nah, jika ada soal seperti ini, kita jabarkan terlebih dahulu. Jadi langkah pertama kita jabarkan. Jadi kurungnya kita hapus. Nah, 13M dikurang 8N. Kita tulis. Nah, ini kan plus ke 21M, tetap plus kan? Berarti plus 21M plus 9N tetap plus 9N. Jadi kurungnya dihilangkan. Nah, setelah dijabarkan, itu kumpulkan suku yang sejenis. 13M sejenis dengan plus 21M. Kemudian
min 8n sejenis dengan plus 9n. Nah, semuanya kan udah kita tulis nih. Baru kita operasikan yang sejenis. 13 tambah 21m berarti 34m. Kemudian min 8n ditambah 9n. Min 8 ditambah 9 berapa ayo? Punya hutang 8 dibayar 9 berarti plus 1n. Atau bisa juga kita tulis plus n. Pokoknya kalau nggak ada angka di depan variabel itu artinya 1. Nah, ini masih bisa dijumlahkan tidak? Tidak, karena dia bukan suku yang sejenis. Berarti selesai sampai sini. Mudah kan? Lanjut ke soal yang kedua. Tentukan penjumlahan dari 7A plus 4B dengan 8A min 6B. Jika ada soal seperti ini, kita buat dalam kurung terlebih dahulu. Ya, kalau soal yang pertama sudah dalam kurung, soal yang kedua belum dalam bentuk kurung. Jadi kita kurungkan dulu. Berarti dalam kurung 7A ditambah 4B, kemudian ditambah karena penjumlahan 8A dikurang 6B. Setelah itu baru kita jabarkan. Jadi dihilangkan kurungnya. Kenapa dikurungkan dulu baru dijabarkan? Itu akan memudahkan kalian dalam menentukan operasinya nanti. Oke? Nah, dijabarkan berarti dihilangkan kurungnya. Pertama kita tulis 7A plus 4B, kemudian plus ke 8A, jadi tetap plus kan, plus 8A. Nah, ini plus ketemu min. Plus ketemu min jadi min, berarti min 6B. Paham? Jadi ini plus ke 8A kan sama-sama plus. Kita tetap tulis plus, plus ketemu min, itu jadi min. Setelah itu, kumpulkan suku yang sejenis. Nah, 7A sejenis dengan 8A, berarti 7A tambah 8A, kemudian 4B sejenis dengan min 6B. Setelah terkumpul menurut sukunya, operasikan suku yang sejenis. 7A tambah 8A sama dengan 15A, 4B dikurang 6B itu min 2B. Bisa dikurangkan? Tidak, karena mereka tidak sejenis. Selesai sampai sini. Bagaimana, paham? Lanjut ke contoh soal berikutnya. Tentukan penjumlahan 16A dikurang 12B ditambah 4 oleh 5A min 9B ditambah 2C. Berarti kita buat dulu dalam kurungnya. Dalam kurung 16A min 12B tambah 4, kemudian olehnya kita ganti tambah karena dia penjumlahan, kemudian 5A min 9B tambah 2C. Setelah seperti ini, kita jabarkan terlebih dahulu. Hilangkan dalam kurungnya, berarti 16A dikurang 12B ditambah 4, kemudian plus ketemu 5A, tetap plus 5A, plus ketemu min 9B, plus ketemu min jadi min 9B, kemudian plus ketemu plus 2C, tetap plus 2C. Setelah itu, kita kelompokkan menurut suku yang sejenis. 16A sejenis dengan 5A, kemudian min 12B sejenis dengan min 9B. Kemudian 2C sejenis dengan yang lain, sejenis dengan 4. Tidak, tetap aja tulis 2C plus 2C kemudian plus 4. Jadi tuliskan semua soalnya. Setelah itu baru kita operasikan. 16A tambah 5A 21A. Min 12B dikurang 9B itu min 21B. Kemudian 2C ditambah 4 kan nggak bisa. Nggak ada lagi suku yang sejenis, berarti tuliskan plus 2C ditambah 4. Seperti itu. Jadi apabila tidak ada suku yang jenis, langsung tuliskan saja. Tidak perlu dioperasikan dengan yang lain. Oke? Nah, setelah ini masih bisa dioperasikan nggak? Tidak, karena semuanya berbeda. Semuanya berbeda-beda variabel. Ya. Nah, cukup sampai sini. Paham mengenai penjumlahan aljabar? Semoga paham ya. Nah, lanjut ke pengurangan. Sama saja konsepnya, menjabarkan, kemudian mengumpulkan suku yang sejenis, dan baru mengoperasikannya.
Oke, contohnya masih sama dengan yang penjumlahan tadi, cuma ini pengurangan. Tentukan hasil pengurangan bentuk aljabar berikut. 13M dikurang 8N dikurang 21M ditambah 9N. Angka pertama kita jabarkan, berarti 13M dikurang 8N. Nah, min ketemu 21M. Plus apa min? Jadi, min 21M, kemudian min ketemu plus 9N. Itu jadi min 9N. Setelah itu, kita kumpulkan suku yang sejenis. 13M sejenis dengan min 21M, min 8N sejenis dengan min 9N. Ingat, tandanya harus ikut ya. Jadi jangan ditinggalkan tandanya. Tetap dituliskan. Kemudian setelah itu kita operasikan suku yang sejenis. 13 dikurang 21 hasilnya min 8M, kemudian min 8 dikurang 9. Punya utang 8, utang lagi 9, berarti min 17N. Bisa dilanjutkan operasinya? Tidak, karena mereka tidak sejenis. Selesai sampai sini. Oke, contoh yang kedua. Tentukan pengurangan 7A ditambah 4B oleh 8A dikurang 6B. Berarti kita buat dalam kurungnya 7A ditambah 4B, olehnya diganti jadi pengurangan. Dikurang 8A min 6B. Setelah ini kita jabarkan. Hilangkan tanda kurungnya, berarti 7A ditambah 4B, min ketemu 8A, jadi min 8A, kemudian min ketemu min, plus, berarti plus 6B. Ya, diingat lagi mengenai operasi hitung bilangan bulatnya. Nah, setelah ini kita kumpulkan suku yang sejenis. 7A sejenis dengan min 8A, ingat jangan lupa di bawah tandanya, min 8A, kemudian plus 4B ditambah 6B. 7A dikurang 8A, hasilnya min A atau min 1A. Nah, 4B tambah 6B hasilnya plus 10B. Bisa dioperasikan lagi? Tidak, cukup sampai sini. Pokoknya kalau sudah berbeda sukunya, berarti tidak bisa dioperasikan lagi. Lanjut ke contoh berikutnya. Kurangkan 3X plus 4Y dengan 5X min 6Y. Kita buat dalam kurungnya dulu, berarti 3X ditambah 4Y dikurang 5X min 6Y. Kita jabarkan. Berarti 3X ditambah 4Y, min ketemu plus 5X, berarti min 5X, min ketemu min 6Y, jadi plus 6Y. Kelompokkan yang sejenis, berarti 3X sejenis dengan min 5X, plus 4Y sejenis dengan plus 6Y. 3 dikurang 5, min 2X, 4 ditambah 6, plus 10Y. Selesai. Contoh terakhir, kurangkan 2P dikurang 5 dari 10P plus 11. Lihat, ini ada kata dari. Berarti 10P ditambah 11 dikurang 2P min 5. Ya, kalau tadi kan sebelumnya oleh. Kalau oleh atau dengan itu bisa langsung. Tapi kalau katanya dari, kita balik. 10P ditambah 11 dikurang 2P min 5. Paham ya? Perhatikan katanya. 10P tambah 11 kurang 2P min 5. Nah, kita kelompokkan, kita jabarkan dulu. Berarti 10P ditambah 11, min ketemu plus 2P, jadi min 2P, min ketemu min 5, jadi plus 5. Kemudian, kelompokkan yang sejenis. 10P sejenis dengan min 2P ditambah 11 plus 5. 10 kurangi 2, 8P, 11 tambah 5, 16. Selesai. Bagaimana, paham? Oke, kita sudah belajar mengenai penjumlahan dan pengurangan. Kuncinya adalah bisa dijumlahkan atau dikurangkan jika sukunya sejenis. Jadi langkah pertama itu dibuat dulu dalam kurung. Ketika sudah dalam kurung, itu dijabarkan. Nah, setelah dijabarkan, langkah selanjutnya yaitu mengelompokkan suku yang sejenis. Setelah itu baru dioperasikan suku yang sejenis. Mau penjumlahan, mau pengurangan,
sama prosesnya. Bagaimana, ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan silakan tanyakan. Semoga semuanya paham, semuanya selalu sehat. Saya akhiri pembelajaran hari ini. Terima kasih sudah menyimak dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.